Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu lagi dalam ibadah online GPIS Nusuan. Sebelum kita melakukan ibadah, kita ikuti panduan-panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Bapak Ibu selama ibadah berlangsung. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Bersungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah ya, ikut menyanyi dan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh kakak. Tidak melakukan aktivitas lain selama ibadah berlangsung. Mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Terima kasih adik-adik. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya adik-adik pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Semua pasti bersuka cita pagi hari ini. Pasti, Pak. Nah, Kak Andre, Kak Monika gimana? Puji Tuhan, Pak. Sukacita, Pak. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan November. Nah, sebentar lagi kita akan masuk bulan Desember. Berarti kita akan ada satu acara yang sangat spesial. Acara apa itu, Kak? Natal. Oh Ya. iya. Natal. Tapi sebelum kita masuk ke acara Natal, adik-adik, pagi ini adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan? Siap. Ya, sekarang persiapan adik-adik semua. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian. Tanganku ada dua. Ya, adik-adik siapkan adik-adik semua. Buka hati adik-adik semua. Buka telinga pendengaran adik-adik semua. Supaya firman, supaya puji-pujian yang kalian dengar pagi hari ini boleh tertanam dan termetra dalam kehidupan adik-adik semua. Lima jarinya kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Tanganku ada dua, lima jarinya kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Yuk, adik-adik, tutup mata semua, lipat tangan. Adik-adik tidak boleh lihat kanan kiri. Adik-adik fokus kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan nanti Kak Monika akan berdoa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami sungguh sangat mengucap syukur kepadamu atas pagi yang indah ini. Tuhan telah berikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah melalui live streaming ini. Tuhan, berkati setiap anak-anakmu yang mau menyembahmu, yang mau memuliakan namamu. Berkati setiap pribadi, lepas pribadi yang nonton pada live streaming ini. Biarlah uluran tangan Tuhan ada dalam setiap pribadi, lepas pribadi, adik-adik yang menonton. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan namamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan Amin. Nah, adik-adik siap memuji nama Tuhan? Siap. Siap menari bagi Tuhan? Siap. Siap. Nah, kita akan dengan pujian Yesus itulah satu-satunya. Yes. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpahmu besar di surga.
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Adik-adik, sudah kelihatan belum? Belum. Belum. Wah, ini Katun juga belum kelihatan. Kamu nikah? Belum. Belum kan? Belum, Pak. Wah, belum semua. Belum. Yuk, lebih semangat lagi. Sudah. Nah, siapa yang di sini pernah disayang Tuhan? Saya. Pasti, Pak. Semuanya, Pak. Saya Semua yang di rumah. Semua Ya. juga. Yuk. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Yuk, angkat tangan semua. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, puji Tuhan.
Adik-adik, kita sudah banyak memuji nama Tuhan nih. Sekarang saatnya kita mendengarkan apa, Kak? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik siapkan hati adik-adik semua. Buka hati adik-adik semua. Buka pendengaran adik-adik semua. Supaya setiap firman yang disampaikan hari ini boleh termeterai dalam kehidupan adik-adik semua. Yuk, adik-adik tutup mata semua, lipat tangan. Nanti Kak Anton akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh bersukacita pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kami Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi kami semua. Buka telinga kami, buka hati kami Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh termeterai dalam kehidupan kami semua Tuhan. Berkati kakak kami yang kami menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi secara khusus, sehingga setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, shalom adik-adik yang ada di rumah. Semoga sehat selalu dan kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Nah, pagi ini Kak Agni mau bercerita tentang kejujuran. Nah, apa sih itu kejujuran? Jadi kejujuran adalah mengakui apa yang kita perbuat, apapun itu di hadapan Tuhan, adik-adik. Jadi Tuhan mau supaya kita tidak berbohong. Nah, semisal Kak Agni melakukan kesalahan, berarti Kak Agni harus jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, Kak Agni salah, dan Kak Agni harus minta maaf sama Tuhan. Nah, pagi ini Kak Agni mau bercerita tentang Kain dan Habel. Di Kejadian 4, firman Tuhan bilang seperti ini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Nah, Kain adalah anak pertama dari Hawa. Kemudian dia juga melahirkan Habel, yaitu anak kedua dari Hawa. Nah, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kain mempersembahkan hasil dari tanahnya untuk Tuhan. Kemudian Habel juga mempersembahkan, karena Habel dia adalah seorang gembala kambing domba. Dia mempersembahkan lemak-lemaknya. Nah, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Tuhan tidak mengindahkan persembahan yang diberikan oleh Kain. Nah, setelah itu Kain marah sama Tuhan. Nah, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Karena Kain saat itu sangat marah, karena merasa dia anak sulung, kemudian korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Sementara dia mempunyai adik, dia mempersembahkan korbannya, dia diterima dengan baik sama Tuhan. Nah, ada yang salah pasti ya dengan Kain. Nah, dia kemudian diberi pertanyaan sama Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah, ini pesan khusus buat adik-adik. Jadi ketika kita tidak berbuat baik, dosa itu sudah mengintip di depan pintu dan siap untuk masuk ke hidup adik-adik. Nah, jadi kita harus berbuat baik. Yang pertama itu. Kemudian, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, pesan Tuhan bilang, kamu harus lebih berkuasa daripada dosa. Nah, kata Kain kepada Habel. Nah, ini adik-adik nanti akan diberatakan oleh Kak Anton dan Kak Andre. Kak Anton sebagai Kain dan Kak Andre sebagai Habel. Nah, yang diterima persembahannya siapa?
Habel. Nah, yang dibunuh nanti siapa? Kita lihat sama-sama. Pada suatu hari, Kain dengan geramnya, dia akhirnya memanggil adiknya Habel. Hai Habel, kemarilah. Iya kak, ada apa kak? Aku akan mengajak engkau ke padang. Mau ngapain kak? Mau bersenang-senang? Tidak, pokoknya aku ingin kau ke padang. Sesampainya di padang, Kain dengan geramnya akhirnya membunuh Habel. Namun Tuhan Allah tidak selanjutnya perbuatan firman. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tangan. Maka sekarang terkutuklah engkau dan buang jauh dari tanah yang menggunakan mulutmu untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Biar saya peraga adik Kak Anton dan Kak Andri tadi. Adik-adik, kira-kira apa yang salah dari perbuatan Kain ya? Nah, ternyata Kain, dia kesalahannya yaitu dia tidak mengakui perbuatannya ketika ditanya oleh Tuhan. Nah, padahal hari ini kita berbicara tentang apa? Kejujuran. Ya, Tuhan mau supaya kita jujur, itu aja. Nah, kemudian apakah dosa kita diampuni oleh Tuhan ketika kita berbuat jujur? Kita buka di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, jadi adik-adik, Kak Agni mau ngomong satu hal untuk closing pada pagi hari ini. Jadi Tuhan mau supaya kita yang pertama jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita mengakui kesalahan kita. Apapun kesalahan kita, kita akui di hadapan Tuhan. Nah, pegang satu hal bahwa Allah akan mengampuni ketika kita jujur untuk dosa-dosa kita, dosa yang kita berbuat. Oke, sekian firman Kak Agni pada pagi hari ini, kiranya memberkati adik-adik dan menjadi remah di dalam hidup adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan dan kami mengerti adik-adik dan kakak-kakak di tempat ini adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi Tuhan, kami memiliki Allah yang mengampuni setiap segala dosa kami ketika kami mengakui setiap kesalahan dan kami jujur di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk jujur di hadapan Engkau supaya Engkau juga mengampuni segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Karena Kau berkati adik-adik di rumah, orang tua, adik-adik di rumah, dan Kau berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang berada di GBIS Nusukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah.